Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Okay, hello everyone. Welcome to Tripods. With me, the one and only your host, Aditya Novan. Oke, hari ini edisinya agak spesial nih karena aku kedatangan tamu, seorang musik composer, seorang player juga, dia juga seorang vocal director. Bisa semuanya lah dia nih. Dia tuh orang yang udah melanglang buana lah di permusikan di Yogyakarta, asik. Mungkin langsung aja kita kenalin siapa tamu kita hari ini. Kenalin ada Setiawan Selo. Halo Mas. Ya halo. Apa kabar? Kenal. Kan kita baru kenal Pak. Oh iya, salam kenal ya Setiawan. Oke, Novan. Aku yang nanya dong, apa kabar Setiawan? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Sehat. Gimana? Ada ini nggak? Pandemi ini ngasih dampak sesuatu nggak ke Setiawan? Pandemi Kan sebagai seniman nih ceritanya. ini ngobrolin pandemi ya ini ya. Kan tanya kabar dong tadi. Oh iya. Yang pasti itu berdampak sih. Mm-hmm. Cuman kita pasti akan tetap menemukan kesenangan di sela-sela kesusahan. Oke. Yang penting berani gerak ya. Ya itu harus kalau itu. Oke. Kenalan dulu kali ya mungkin. Boleh, Setiawan boleh mengenalkan sebenarnya Setiawan Selo itu siapa sih gitu ke teman-teman. Oke, saya Setiawan Selo. Kebetulan akhir-akhir ini bermusik, berkarya, dan kebetulan juga dipercaya oleh Troya Digital untuk membuat lagu Merespon Ruang Senja. Oke. Dan kebetulan juga hari ini diundang di sini untuk podcast namanya Tripods ya. Yes, Tripods. Dan kebetulan juga Kebetulan semua nih kayaknya. kebetulan semua ini main cello. Kalau Setiawan sendiri tuh lebih senang dipanggil profesinya sebagai apa? Kalau dikenal. Susah ya pertanyaannya. Karena kan terlalu luas nih ya. Kamu pribadi lebih senang dipanggil sebagai apa? Ada opsi nggak sih? Mungkin musician atau komposer aja? Ya mungkin pengkarya ya. Pengkarya, Mungkin. oke. Seniman ya berarti. Amin. Ada yang unik ya dari Setiawan ini karena dia memakai branding nama Selo gitu di belakang namanya. Mungkin Setiawan boleh cerita sedikit kenapa asal usulnya kok menggunakan nama Setiawan Selo sebagai nama panggung ya? Pertanyaannya unik sekali. Alasannya singkat sih karena untuk username sosial media. Oke. Gitu. Available-nya itu ya waktu Gitu karena dulu mungkin BBM masih aman ya nama panjang itu Setiawan Agung Nugroho gitu. Oke. Tapi ketika kita masuk ke Twitter tuh aku merasa sepertinya terlalu panjang gitu, terlalu panjang. Terus aku coba beberapa kali ganti username, akhirnya menemukan Setiawan Selo. Nah setelah itu banyak teman-teman malah ngiranya nama asliku Setiawan Selo. Aku lah kok gini ya. Terus akhirnya biasanya Setiawan Selo, terus nanti di bawahnya ada Setiawan Agung Nugroho. Ya. Nah karena aku merasa nyaman pakai nama itu, akhirnya aku panggung ke panggung, terus ketemu orang selalu aku mengenakannya Setiawan Selo. Jadi nama di mana-mana yang dikenal Ya, Setiawan Selo. Selo. Gitu. Oke. Seperti itu sih mungkin unik ya. Lucu ya. Iya makanya kan agak unik ya. Kenapa nggak Setiawan gitar atau Setiawan piano gitu? Mungkin karena aku aktif main cello mungkin ya. Oke. Lebih aktif main cello. Expertnya kamu di cello gitu ya? Cello. Oke. Nggak expert banget sih. Itu bilangnya apa sih? Cello apa cello? Sama aja. Sama aja. Oh, Oke. Maklum ya, aku kan awam, nggak tahu. Saya juga mas. Mas-mas Prambanan biasa ini. Ya Setiawan tanpa Selo ya cuma mas-mas biasa gitu. Iya dong. Iya. Makanya Setiawan Selo harus. Oke. Sibuk apa nih Man sekarang? Sekarang sibuk merawat diri sendiri. Self love. Iya, karena sepertinya kita butuh merawat diri kita sendiri. Kalau Setiawan sendiri memaknai merawat diri sendiri atau self love itu seperti apa? Atau tindakan yang biasa kamu lakuin di kehidupan gitu untuk cerminan Ya melakukan hal yang kita senang, termasuk bermusik ini. Itu aku di wawancara kemarin ya sama Troya Digital, aku juga bilang bahwa
musik bisa menjadi apa saja yang kita mau, Oke. yang kita butuhkan. Mungkin kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin jawabannya adalah melakukan hal yang kita senang. Oke, dengan melakukan hal yang kita senangi itu udah bentuk self love terhadap diri kita sendiri. Ya, menurutku seperti itu, Mas. Oke, kita ngomongin masuk ke Merespon Ruang Senja ya. Boleh? Dimana ini adalah karya terbaru mungkin ada atau ada lagi setelah Merespon Ruang Senja? Ada, cuman belum rilis. Oh belum rilis ya, oke. So far masih Merespon Ruang Senja ya? Masih. Mungkin boleh ceritain sedikit Wan soal Merespon Ruang Senja. Mm-mm. Ada kesulitan gak sih dalam kamu membuat Merespon Ruang Senja? Atau ininya dulu deh, tahapannya, prosesnya. Ceritain dulu awalnya kenapa kok bisa akhirnya Setiawan lah yang menggarap Merespon Ruang Senja. Jadi dihubungin sama salah satu kru dari Troya Digital ya, Rea Lindra yang kebetulan menyanyikan lagu ini. Oke. Untuk Wan, gimana kalau kamu bikin lagu Aku Ada Puisi nih gitu, dan gitu. Sangat boleh ya, karena aku orangnya suka respon karya gitu. Oke. Puisi di respon musik sangat oke. Terus akhirnya dia ngirimin puisinya, setelah aku baca-baca cukup dalam juga ya. Cukup dalam. First impressionnya kamu lihat itu ya. Cukup dalam, bahwa ada sesuatu di sini nih. Oke deh, aku kerjakan gitu. Akhirnya aku garap, terus aku kirim ke Mas Agung ya. Oke. Mas Agung Sebagai penulis ini ya. sebagai penulis Merespon puisinya Ruang Senja, ini. oke. Akhirnya tercipta full satu lagu dari akord, melodi lagu, terus aku waktu itu pakai instrumen hanya gitar. Terus untungnya ya Mas Agung ACC waktu itu. Oke. Aku sempat dengar tuh versi demonya ya. Masih itu ya? demo ya versi demo. Setelah itu baru aransemen segala macam ke arah situ. Oke. Ada nggak sih kesulitan dalam membuat Merespon Ruang Senja? Kesulitan pasti ada ya, hidup pasti menemukan kesulitan ya. Oke. Cuman bagaimana kita mungkin dalam kasus kali ini mungkin bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita memahami isi puisi ini. Ketika kita semakin mendalami, kesulitan itu akan semakin minim lah. Gitu. Oke. Ada solusinya. Yang pasti. penting solutif ya. Ya, Oke. solutif. Ya kan karena itu tadi kenapa aku nanyain itu karena secara kan kamu banyak banget ya perannya di dalam lagu ini gitu ya. Ya kamu komposernya, ya kamu player juga di lagu ini. Ya kamu ngedirect real juga waktu nyanyinya. Itu makanya ada nggak sih kesulitan harus merangkap 3 posisi itu atau mungkin ada lagi kamu? Mungkin cukup ya. Tapi apa ya, yang namanya melakukan yang kita senang ya pasti itu sangat gak apa-apa sih gitu. Terus porsinya juga kebetulan aku mampu, jadi sangat-sangat oke ya gitu untuk dilakukan. Oke. Berarti kamu orang yang ini ya mendukung bahwa bekerja sesuai passion itu emang yang terbaik gitu. Sejauh ini begitu. Oke. Sejauh ini begitu. Tapi kadang passion nggak menghidupi, Wan. Bisa ganti pertanyaan nggak? Oke, lanjut ya next. Cukup sensitif ya. Oke. Terus ini nih, aku mau nanya, karena kan itu tadi kamu disodorin real gitu ya, sebuah Ya. draft puisi gitu, masih bentuknya puisi kan? Puisi. Terus gimana sih cara kamu merepresentasikan tulisan itu? Karena kan pasti ya sebagai seorang apalagi komposer gitu, kamu mengubah itu menjadi sebuah dari chord, terus apa sih namanya, Wan? Tahapannya? Musikalisasi puisi. Terus itu gimana sih cara kamu merepresentasikan tulisan itu ke dalam bentuk lagu? Aku merasa Pak Agung ini, Mas Agung atau Pak Agung ya? Ya bebas sama aja. Bebas ya. Pak Agung ini pengen berbicara sesuatu gitu melalui puisi ini. Yang mana seseorang pasti punya bahasa atau punya cara bicara sendiri. Nah, kebetulan Pak Agung ini melalui tulisan. Aku bertugas untuk meresponnya melalui musik. Yang pasti aku baca setiap kata per kata aku pahami. Aku menemukan bahwa di situ
ada banyak aspek yang diusung oleh Pak Agung. Salah satunya adalah asmara. Oke. Terus ada permasalahan di sana, Konflik ya. ada konflik, ada penyelesaian meskipun berujungnya semu. Seperti itu. Aku membaca bahwa ini sepertinya cocok sama aku karena mungkin lebih gelap ya, puisinya lebih gelap. Terus untuk merespon puisi itu aku mengambil aransemen yang cocok, mungkin dark lah gitu. Oke. Dari segi instrumen yang aku ambil, dari segi pemilihan akord yang aku ambil, dari segi voicing, dari segi pemilihan nada, aku pengen ini tuh cocok sama puisi ini. Oke. Jadi gitu. nuansanya sendu, agak cenderung Ya, gelap gitu. gitu ya. Iya, Oh. ke arah situ. Oke. Terus ini Wan, gimana cara kamu gabungin antara tulisan itu dengan musiknya khas Setiawan dan juga dengan tambah lagi suaranya Realindra begitu? Pasti sulit dong karena kan ini tiga karakter yang berbeda lah, bisa bilang kayak gitu. Menurutku selama yang mengelola satu orang, dalam hal ini saya, Oke. itu masih sangat bisa dijangkau karena yang menerjemahkan masih satu orang. Oke. Misalnya aku menerjemahkan di aransemen, oke, akordnya aku akan seperti ini. Nanti pemenggalan kalimat vokalnya akan seperti ini. Jadi aku bisa mentransferkan itu ke Real. Oke. Real, kamu pengambilan nafasnya sampai kalimat ini. Kamu harus ngomong pelafalan ini tuh harus seperti Kayak ini. ya. Cara buka mulutmu, kamu harus seperti seakan Pak Agung lagi berbicara sesuatu lewat tulisan ini. Oke. Gitu sih. Berarti ya emang kamu akui itu sulit ya? Menggabungkan tiga itu ya? Susah-susah gampang ya. Susah gampang. Tapi as long as itu Susah-susah enak sih mungkin ya. enak. Tapi selama itu ya kayak kamu bilang masih satu orang itu ya bisa lah ya gitu. Karena ya masih kamu juga gitu yang ngatur semua. Meminimalisir ada perbedaan pendapat. Betul. Dan kan lagu ini agak unik ya karena ada puisi di tengahnya. Gitu Iya, ya. iya. Ada puisi di tengahnya, terus juga kayak kamu tadi udah bilang bahwa ini pemenggalan katanya, Real kamu harus nyanyi ini sampai sini gitu. Terus jeda nanti lanjut lagi gini bahkan sampai pelafalannya ya kamu atur juga. Itu kenapa kok kamu kayaknya bagusnya di sini, kayak kamu baginya di sini. Yang puisi ya? Yes. Yang dibaca nggak dinyanyikan ya? Ya betul. Dan kenapa ada puisinya? Ada beberapa pertimbangan, Mas. Yang pertama adalah sepertinya kalimat ini atau sepertinya kata-kata ini lebih cocok jika dilafalkan, puisikan ya. Aku nggak tahu cara penyebutannya, mungkin seperti orang ngomong lah gitu. Oke. Karena aku udah coba dilagukan, sepertinya kurang dapat gitu. Terus alasan yang kedua mungkin durasi. Karena fine lah, kita mungkin idealis lah gitu, nggak peduli tentang patokan durasi lagu. Cuman menurutku kalau lagu terlalu panjang juga pendengarnya nggak bisa menikmati ya. Karena aku bisa jadi keduanya, aku bisa jadi pendengar juga gitu. Aku merasa kalau terlalu lama ini kurang dapet gitu, terlalu banyak kata yang ada di situ, benar. Paham ya Mas ya? Sehingga aku memilih sepertinya ini dipuisikan lebih dapat ya. Dengan catatan pemenggalan kalimat, intonasi itu harus benar-benar menerjemahkan tulisan ini. Gitu. Jadi puisi itu seakan menambah emosi ya. Iya. Malah justru itu bisa jadi nilai plus gitu. Ya itu kayak aku bilang ya, ini emang nilai uniknya dari lagu Merespon Ruang Senja gitu. Karena ini masuk genre apa sih Wan sebenarnya lagunya? Ini kemarin aku diwawancara ini juga tak kosongin ya Mas. skip gitu. Iya, sampai banyak Mbak Nurul itu tanya sampai 3 kali itu. Mas ini genrenya apa? Diisi sendiri mungkin. Aku cukup ragu sih kalau jawab soal genre. Karena kan aku nggak tahu ya awam, makanya aku nanya ke kamu yang. Aku
ragu-ragu. Penciptanya pun nggak tahu genrenya apa. Iya, selama lagu itu mungkin bisa dibilang pop, Oke. folk, musikalisasi puisi mungkin. Bingung. Mungkin bisa di antara itu. Intinya ya udah lagu ini udah ada, nikmatin aja lah gitu. Nggak usah mikir genrenya apa. Genrenya untuk pendengar silahkan tentukan sendiri. Oke, terakhir nih Man. Karena kan aku bisa bilang setiap seniman, setiap musisi itu punya ciri khasnya masing-masing ya gitu ya. Nah, apa sih nilai-nilai kesetiawanan yang dibawa di lagu ini? Yang ini tuh kalau orang denger, oh ini setiawan banget. Karakter, warna, aku lebih suka gelap sih, gelap. Makanya lagunya jadinya seperti itu. Mungkin itu salah satu brainstormingku sama operator. Aku pengennya seperti ini, aku punya ide seperti ini. Terus mungkin yang original dari aku mungkin karena yang membuat dari awal aku mungkin ya akord, pemilihan nada vokal, pemilihan melodi cello, aransemen piano. Karena setiap orang main piano bisa beda interpretasinya. Mungkin itu salah satu original sih gitu. Tapi yang pasti tugasku di sini adalah aku pengen Pak Agung ini sampai gitu loh, dia mau ngomong apa ya. Jujur aku tanya Mas, kalau Mas baca puisinya secara hanya tulisan mungkin akan sangat susah Mas karena dipahami. Ya jujur aku baca itu aku pun nggak mudeng gitu. Maksudnya apa? Bahkan sampai aku nggak nangkep gitu loh, bukan hanya susah gitu sih. Tapi setelah mendengar lagunya, oh ternyata ini. Nah kayak itu aku mengolah bagaimana ini tuh ringan gitu loh. Padahal kata-kata yang diungkapkan tuh sama aja berat. Gitu. Aku belajar itu soal itu. Jadi bagaimana akord ini tuh sangat mudah didengar. Cuman sebenarnya dia tuh lagi ngomong sesuatu yang deep. Nah, gitu. Seperti itu. Oke. Jadi begitu teman-teman obrolan kita hari ini soal banyak hal ya, soal merespon ruang senja. Aku boleh ngomong? Oh iya, monggo. Beberapa boleh ya? Boleh. Untuk Pak Agung kita belum pernah ketemu, cuman saya yakin Pak Agung menonton podcast ini. Saya harap semoga karya ini bisa bertumbuh dan berbuah baik. Yang pasti untuk kita sebagai pengkarya dan juga pendengar sama-sama menemukan kesenangan di sela-sela kesedihan itu. Ya. Kesenangan di sela-sela kesedihan. Mantap. Dalam sekali ya pesannya ya, setiawannya. Oke. Ada lagi Man yang mau disampaikan? Yang mau order lagu boleh ya? Oke, boleh. Promo boleh. Ya aku bikin semacam production house untuk cipta lagu. Oke. So untuk teman-teman yang punya kegelisahan atau punya kesenangan yang mau diungkapkan lewat lagu, silakan hubungi saya. Berkonsultasi ya. Saya akan membantu dengan Oke. sekuat tenaga. Budgetnya gimana Man? Mahal gak? Nanti bisa WA aja ya. Oke, mantap. Orang dalam ya, guys. Sepertinya Troya butuh jingle ya. Mungkin bisa Pak Produser gimana jingle-nya buat Tripods. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Troya. Yes, makasih Terima juga. kasih untuk teman-teman yang membantu. Yang pasti terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatannya. Yes. Aku juga pengen bilang thank you banget Wan udah bikin lagu yang seindah itu, yang sedalam itu, seluar biasa itu. Thank you udah menciptakan karya-karya yang keren. Teruslah berkarya, teruslah menjadi setiawan yang seharusnya gitu ya. Dan terakhir thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Thank you banget udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga udah diundang di sini. Yes, jangan kapok ya besok kalau diundang lagi. WA masih sama, silakan hubungi saja. Oke, itu aja teman-teman episode Tripods hari ini. Jangan lupa nonton episode kita yang lainnya dan jangan lupa juga follow Setiawan di Setiawan Cello. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa.